Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan menjelaskan tentang fitur-fitur Discord. Ya, pertama untuk anggotanya, perkenalkan saya Diara Gumilat dari NIM akhir 388. Perkenalkan, saya Dimas Anum Prayoga, tim akhir 363. Saya Safriza Raditya Syada dengan NIM akhir 379. Nah, kemudian ada list of content. Yang pertama itu pengertian Discord, fitur voice channel, role management, direct messaging, screen sharing, dan text channel. Yang pertama ada apa itu Discord? Discord merupakan platform komunikasi digital yang dirancang untuk memfasilitasi percakapan melalui teks, suara, dan video. Awalnya populer di kalangan gamer, Discord kini digunakan secara luas oleh berbagai komunitas, organisasi, dan individu untuk berbagai tujuan, seperti diskusi kelompok, belajar bersama, atau bahkan untuk rapat kerja. Kemudian ada voice channel. Voice channel memiliki kegunaan memungkinkan pengguna untuk memulai percakapan suara tanpa harus melakukan panggilan. Ini memudahkan pengguna untuk bergabung atau keluar kapan saja, membuatnya ideal untuk percakapan diskusi spontan. Voice channel juga menyediakan opsi tambahan seperti berbagi layar. Untuk cara kerjanya, pengguna yang bergabung ke voice channel secara otomatis menghubungkan mikrofon dan speaker mereka ke channel tersebut. Discord menggunakan teknologi seperti WebRTC untuk mengelola suara secara real-time untuk mengurangi latensi. Nah, ada fitur terkait di voice channel yaitu ada push to talk, yang artinya mengaktifkan suara hanya hanya saat tombol tertentu ditekan. Kemudian ada screen sharing, pengguna dapat berbagi layar mereka dengan semua orang di channel. Kemudian ada volume control yang mengatur volume setiap pengguna. Nah, di sini ada fungsi voice channel, yang mana penjelasan fungsinya itu ada add user to voice channel, yaitu menambahkan pengguna ke voice channel. Kemudian ada mute user, mengatur pengguna agar tidak bersuara di channel. Kemudian ada adjust user volume, mengatur volume pengguna tertentu di channel. Nah, untuk pendekatan fungsionalnya, dalam pendekatan fungsional, fungsi seperti menambahkan atau membisukan pengguna di saluran suara tidak mengubah saluran asli secara langsung. Sebagai gantinya, fungsi akan menghasilkan salinan baru dari saluran tersebut dengan perubahan yang diinginkan, seperti menambahkan pengguna atau mengatur volume. Nah, kemudian ada contoh fungsi voice channel menggunakan Python. Kemudian dilanjutkan oleh eh, Mas Andung untuk role manajernya. Mohon maaf dilanjutkan oleh saya, Adit. Jadi di sini ada role management di mana pengaturan peran. Kegunaannya, peran digunakan untuk mengelola izin akses dan tanggung jawab di server. Setiap peran bisa diatur untuk memiliki hak tertentu seperti akses ke saluran khusus, kemampuan untuk mengelola server, atau izin moderasi. Cara kerjanya, admin server dapat membuat, mengedit, dan menghapus peran, lalu menetapkannya kepada pengguna. Setiap pengguna dapat memiliki satu atau beberapa peran, dan setiap peran membawa serangkaian izin yang disesuaikan. Fitur terkait yaitu ada custom permission, di mana membuat pengaturan izin untuk setiap peran. Terus ada role hierarchy, mengatur urutan peran berdasarkan prioritas izin. Kemudian ada color coding, memberikan warna khusus untuk peran tertentu agar mudah dikenali. Fungsi role management, kita bisa dilihat di sini ada tiga fungsi role management. Pertama ada assign role, create role, sama update role permission. Assign role menetapkan peran ke pengguna di server. Create role membuat peran baru dengan izin tertentu di server. Update role memperbarui izin peran tertentu. Dengan pendekatan fungsional, setiap perubahan pada peran pengguna dibuat dengan fungsi yang menghasilkan versi baru pengguna atau peran dalam pendekatan ini. Fungsi tidak mengubah peran yang sudah ada. Lanjut ke codingan. Yang dimana dilanjutkan ntar selanjutnya oleh Andu. Selanjutnya adalah direct messaging, yang dimana kegunaannya direct messaging di Discord memungkinkan
komunikasi langsung antara dua pengguna baik dalam bentuk teks, gambar maupun video. DM sering digunakan untuk komunikasi pribadi yang tidak ingin ditampilkan di saluran publik atau server. Cara kerjanya, pesan dikirim secara peer-to-peer antara pengguna dengan penyimpanan yang aman. Pengguna dapat memulai DM dari profil pengguna lain di server atau dari daftar teman mereka. Fitur terkait ada grup DM digunakan untuk menambahkan beberapa pengguna dalam satu percakapan DM. File sharing, berbagai dokumen, gambar, ataupun file lainnya di DM. Voice and video call digunakan untuk mengubah DM menjadi panggilan suara atau video. Fungsi direct messaging. Fungsinya ada 3, yang diantaranya adalah send direct message, digunakan untuk mengirim pesan langsung ke pengguna lain. Add partisipan to group DM, digunakan untuk menambahkan pengguna ke percakapan DM group. Selanjutnya adalah initiate voice call, digunakan untuk memulai panggilan suara langsung antara pengguna. Pendekatan fungsionalnya adalah pesan langsung dapat dikelola dengan fungsi yang menciptakan objek pesan baru antara dua pengguna tanpa memodifikasi state pengguna. Setiap pesan dalam direct message dihasilkan sebagai objek baru yang dapat dikirim atau diterima tanpa mengubah data awal. Di sini ada contoh fungsi direct message yang menggunakan Python. Next. Screen sharing. Kegunaannya adalah untuk fitur berbagi layar, memungkinkan pengguna menampilkan layar perangkat mereka kepada orang lain di channel suara. Fitur ini berguna untuk presentasi, demonstrasi aplikasi, atau sekedar menunjukkan konten kepada kelompok lain. Cara kerjanya, Discord menangkap tampilan layar pengguna dan mengirimkan stream video melalui koneksi real-time ke pengguna lain di channel. Discord juga menyediakan pengaturan untuk mengatur resolusi dan frame rate layar yang dibagikan. Fitur terkait screen sharing ada resolution setting yang dimana untuk menyesuaikan kualitas tampilan layar, frame rate setting digunakan untuk tingkat frame agar sesuai dengan performa perangkat. Fungsi screen sharing ada 3, di mana ada start screen sharing yang digunakan untuk memulai streaming layar pengguna di channel suara, stop screen sharing menghentikan streaming layar, adjust screen quality digunakan untuk mengatur kualitas layar berdasarkan resolusi dan frame rate. Pendekatan fungsionalnya adalah fitur berbagi layar pada Discord dikelola melalui fungsi yang memulai dan menghentikan berbagi layar. Untuk menyesuaikan kualitas layar, fungsi akan mengembalikan stream baru dengan resolusi dan frame rate yang diperbaharui. Contoh penggunaan fungsi screen sharing yang menggunakan Python seperti berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adit. Baik, yang selanjutnya ada fitur text channel atau saluran teks. Kegunaan saluran teks di Discord memungkinkan komunikasi tertulis di dalam server. Pengguna dapat saling bertukar pesan teks, gambar, video, atau dokumen lain. Fitur ini juga mendukung penggunaan bot yang dapat mengotomatiskan berbagai tugas seperti menyambut anggota baru, memberikan informasi server, atau menampilkan statistik permainan. Cara kerjanya, pesan dikirimkan melalui saluran tertentu dan diturunkan berdasarkan waktu. Bot di Discord menggunakan API untuk mengakses saluran teks, memungkinkan pengembangan berbagai otomatisasi. Lanjut, fungsi text channel. Pada fungsi text channel ada beberapa fungsi yang dimana salah satunya send message, mengirim pesan ke saluran teks, kemudian pin message, menyematkan pesan tertentu di saluran,
Kemudian ada add reaction, menambahkan emoji reaksi pada pesan tertentu. Pendekatan fungsional yang digunakan pada fitur ini mengirim pesan atau menambahkan reaksi dalam saluran teks. Discord dilakukan melalui fungsi yang mengembalikan versi baru dari saluran atau pesan dengan perubahan yang diterapkan. Fungsi ini tidak mengubah objek aslinya, tetapi mengembalikan salinan dengan pesan atau reaksi baru. Fitur terkait ada find message, ada reaction, dan bot. Selanjutnya ada codingan, bisa dilihat. Akan dikembalikan ke Mas Adi. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.